Waduh, jam 11. Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Biar tidak terlalu malam ya. Kita perenungan sejenak. Bapa, terima kasih. Hamba-Mu masih diberi kepercayaan terus untuk memberikan perenungan. Kami percaya sebelum tidur kami tahu bahwa kami hari ini mau mendengar apa yang menjadi isi hatinya Tuhan. Urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya, shalom semuanya. Ya, semangat ya, tetap semangat, tetap sukacita, tetap punya pengharapan bersama Tuhan ya. Hari ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana apa yang kita mau lakukan untuk tahun 2026. Saudara, kita percaya 2025 sebentar lagi lewat ya, nggak ada 2 bulan kita sudah meninggalkan. Nah, kita siap untuk membajak di tahun 2026. Saudara, persiapkan hidup kita baik-baik. Jangan sampai kita kehilangan banyak perkaranya Tuhan di tahun 2026. Karena apa? Karena kita hari-hari ini tidak siap untuk membajak. Saudara percaya bahwa Tuhan sudah sediakan ladang ya. Saya yakin bahwa ladang itu sudah mulai banyak yang menguning, saudara. Berarti Tuhan itu sudah sediakan ladang yang besar buat kita sebagai orang benar untuk tidak tinggal di dalam masalah. Saudara tidak bisa lihat mau masuk tahun 2026, tapi saudara tetap pikiran kita, fokus kita, aduh di tahun 2025 masih kaya, tahun 2025 masih punya rumah, tahun 2025 usaha masih jaya-jayanya Bu Eli. Tahun 2020 suami saya masih pulang. Tahun 2022 suami saya masih 1 hari pulang, 1 hari tidak pulang. Tapi tahun ini Bu Eli sudah tidak pulang sama sekali. Banyak orang benar ya pada posisi di tahun-tahun yang akan datang. Karena Tuhan sudah sediakan yang baru. Tapi kita ini tetap tinggal di masa lalu. Kita lihat ayatnya di Lukas 9 ayat 62. Lukas 9 ayat 62. Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Kita hari ini percaya bahwa Tuhan sudah sediakan ladang di tahun depan. Dan Tuhan berkata ada sesuatu yang baru. Kalau saudara baca di Yesaya, lihat ya. Saudara percaya hari ini kita lihat di Yesaya 48. Apa yang firman Tuhan katakan di ayat 43, ayat 18 sampai 19. Saya terlalu percaya bahwa Tuhan sudah sediakan firman-Nya. Jangan ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Saudara lihat ya, firman Tuhan berkata di Yesaya 43, 18 sampai 19. Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Saudara percaya di tengah masa sukar, Tuhan itu sedang menumbuhkan sesuatu yang baru. Belumkah kamu mengetahui? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saudara dan saya tahun depan Tuhan sudah sediakan sesuatu yang baru. Tidak peduli hari ini engkau ada di padang gurun, di padang belantara. Tapi firman Tuhan berkata, kalau engkau tidak lihat hal-hal yang dahulu, dan engkau tidak perhatikan hal-hal yang dulu, tapi engkau memperhatikan apa yang aku sudah sediakan dan engkau mengingat akan janjiku, maka sesuatu yang baru sedang tumbuh. Seringkali sesuatu yang baru yang sedang tumbuh tidak kita nikmati,
kita. Kenapa? Karena kita banyak mengingat hal-hal yang dahulu dan memperhatikan. Alangkah jauh lebih baik kita hari-hari ini ingat akan Tuhan dan perhatikan. Kalau Tuhan berkata bahwa hidup kita harus siap membajak, berarti kita perlu memperhatikan bagaimana kita menabur benih kebenaran untuk membajak sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru sedang tumbuh. Kalau kita yang dipersiapkan sesuatu yang baru sedang tumbuh, bahkan ada jalan-jalan di padang gurun dan sungai-sungai, tetapi kita lihat masa lalu terus. Berapa banyak orang yang hari ini sudah akhir tahun 2025, tapi tetap tinggal di tahun 2025 awal, 2024 awal. Memori kita bukan sesuatu yang baru, tapi sesuatu yang lama terus. Yang diingat suamiku hilang, diambil orang. Yang diingat uangku ditipu orang. Yang diingat perusahaanku bangkrut. Tahun 2024 perusahaan saya bangkrut. Dan itu terjadi sampai hari ini. Sementara firman Tuhan itu jelas berkata bahwa hari-hari ini siapa yang siap membajak hal yang baru, jalan-jalan yang akan kita nikmati di depan, ya. Bahkan ada sungai-sungai yang akan kita hari ini jalani. Kita akan berenang dalam sungai sukacita. Jalan-jalan yang kita akan nikmati, jalan-jalan yang sesuatu yang tidak pernah saudara jalani, jalan yaitu sesuatu yang membawa kemenangan, jalan terbuka, jalan keluar, jalan kemenangan. Kita akan melihat. Tapi Tuhan berkata sekali lagi, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak. Percayalah, seringkali sesuatu yang baru yang sedang tumbuh. Sekarang ini Tuhan sudah sediakan sesuatu yang baru. Tapi kita tetap tinggal di sesuatu yang lama. Saudara tidak yakin dengan yang baru yang Tuhan sudah sediakan, sehingga kita terus menoleh ke belakang, kita ingat-ingat yang ke belakang, sehingga kita tidak melihat sesuatu yang baru yang sedang tumbuh. Bahkan ada jalan-jalan dan sungai-sungai yang sukacitanya melebihi penderitaanmu akan kita nikmati. Tetapi kita tidak menikmati, kenapa? Karena kita terlalu tinggal di masa lalu. Kita cuman ingat memori bangkrutnya berapa besar, sakitnya berapa besar, ruginya berapa besar. Bu Eli, hari ini jangan pernah mengingat rugi, bangkrut, sakitnya berapa besar. Karena ini salah satu bagian dari proses kehidupan yang harus kita lewati lewat padang gurun, padang belantara. Sesuatu yang sakitnya luar biasa, tetapi Tuhan sudah menggantikan dengan yang baru, yang sedang tumbuh. Termasuk jalan-jalan di padang gurun itu semua sedang terbuka, saudara. Pastikan pasti ada jalan keluar, ada jalan yang terbuka, ada jalan kemenangan. Pastikan ada sungai-sungai sukacita yang melebihi rasa sakitnya. Tuhan sedang membuka semuanya ini. Semuanya sedang tumbuh, saudara. Tetapi Tuhan mengingatkan kita siap untuk membajak. Kalau siap untuk membajak, bajaklah dengan benih-benih kebenaran. Jangan terus tinggal di dalam masalah. Kita hari ini siap, saudara. Saya selama dalam proses ketika Tuhan ingatkan buat hidup saya. Kamu kepingin membajak sesuatu yang akan kau nikmati. Ada banyak hal-hal yang baru yang tidak pernah kau ketahui. Ada banyak pintu yang akan aku buka. Siapkan benih yang benar. Tidak bisa orang benar dikasih
sesuatu siap untuk membajak untuk ladang yang besar di tahun depan. Tapi saudara dan saya membajak dengan benihnya iblis. Saudara tidak bisa hari ini. Kita semua harus membangun dengan benih kebenaran. Siapkan hidup kita di tahun depan. Saya percaya bahwa Tuhan punya sesuatu yang baru yang buat saudara kaget-kaget. Buat saudara nanti akan ngalami sungainya Tuhan. Buat saudara akan ngalami jalannya Tuhan, bukan jalan kita. Kalau kita mikir hari ini dengan kerugian yang besar, kebangkrutan yang besar, kehilangan pekerjaan yang besar, rasa sakit yang besar, kita pasti berpikir tahun depan semuanya pasti seperti padang gurun, padang belantara yang membuat kita capek. Tapi malam ini kita tahu bahwa kita harus siap membajak. Jangan lagi ingat masa lalu. Jangan pernah ingat apapun besarnya kerugian. Karena kalau Tuhan menggantikan sesuatu yang baru, bahkan Dia sudah sediakan mau jalan padang gurun, padang belantara, Tuhan tetap punya jalan dan sungai-sungai untuk kita nikmati. Itu sebabnya kita belajar dari Rasul Paulus. Saya akan memberikan 3 prinsip. Bagaimana orang yang punya mental untuk siap membajak, jangan salah dengan apa yang saudara tabur. Orang kalau membajak, benihnya salah, maka saudara akan menikmati buahnya nanti tidak akan saudara lihat. Tapi waktu kita membajak dengan benih yang benar, maka benih kebenaran itu pasti memerdekakan kita. Apa yang firman Tuhan janjikan buat saudara di sesuatu yang baru, saudara yang perlu diingat itu bukan yang sudah terjadi. Nasi sudah jadi bubur. Mungkin kita berpikir ya sudah terlanjur bangkrut, ya sudah terlanjur selingkuh, ya sudah terlanjur yang namanya saya rugi investasi besar-besaran, terlanjur rumah saya sudah dijual, terlanjur. Semua orang akan berkata sudah terlanjur, sudah terjadi. Saudara percaya, jangan pernah mengingat-ingat yang sudah terlanjur, yang sudah terjadi, walaupun itu sangat menyakitkan. Jauh lebih baik Tuhan berkata, ada sesuatu yang baru, gantinya sesuatu yang baru dari aku. Saya tiba-tiba persiapkan firman ini, Tuhan bilang, ingatkan saya. Tahun depan, tahun yang baru. Mental kita bukan mental tahun yang lama. Kita sudah meninggalkan tahun 2025, kita nggak punya memori tentang apa yang terjadi di tahun 2025. Tapi persiapkan mental kita untuk sesuatu yang baru. Sesuatu yang Tuhan akan buka jalan, walaupun hari ini memang padang gurun, padang belantara, tapi engkau tidak akan menikmati masa kering paceklik, tapi ada sungai-sungai. Sungai sesuatu yang baru kita akan nikmati nanti bersama Tuhan. Nah, saya akan rangkum 3 hal aja, hal yang simpel. Setelah itu selesai. Karena di sini banyak nyamuk, saudara, ternyata. Saya live ini di luar banyak nyamuknya. Yuk kita lihat ayatnya. Apa yang Rasul Paulus katakan di Kisah Rasul 20 ayat 19. Dengan segala rendah hati, aku melayani Tuhan. Saudara percaya kita semua sebagai pelayan Tuhan, nanti saya jelaskan orang melayani Tuhan itu seperti apa. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata. Dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Waktu saya renungkan firman ini, saya langsung berpikir, ternyata hidup melayani Tuhan. Saudara seringkali gini, Tuhan aku cuman hamba, kamu Tuhan. Aku sudah dibayar lunas, berarti kita ini sudah tidak berhak komplain sama Tuhan. Dikasih proses apapun kita tetap hari ini berkata, aku tidak berhak Tuhan.
Aku cuman hamba yang sudah dibayar lunas. Ibaratnya kalau kita ini budak, dari budaknya dosa dulu yang ujung-ujungnya maut, tapi Yesus Kristus mati buat saudara, membayar lunas seorang budak dosa yang bayar harganya maut. Dan saudara, ketika dibayar lunas, maka Tuhan berkata, mulai hari itu aku sudah bayar engkau lunas dan tidak ada maut yang bisa mengikat hidupmu lagi. Engkau tidak perlu bayar harga upah dosa maut, karena aku yang sudah bayar lunas dengan nyawaku. Hari ini kita ini cuman seperti seorang hamba yang sudah seperti seorang budak yang sudah lunas dibayar. Orang budak itu gimana saudara? Kalau kita jadi seorang budak yang sudah dibayar lunas, maka kita tidak berhak untuk protes apapun. Tuhan, padang gurun ndak enak, padang belantara ndak enak, kerugian ndak enak, PHK ndak enak, disakiti orang yang kita cintai, semua ndak enak saudara. Tapi hari ini Tuhan berkata, jangan lihat yang sudah ndak enak, jangan lihat yang sudah ruginya besar. Kita mau hari ini disakiti semua hari ini, yakinlah kalau berjalan bersama dengan aku, engkau akan pasti melihat sesuatu yang baru. Hari ini ketika saya baca kitab Kisah Rasul 20 ayat 19, bagaimana bentuk melayani Tuhan. Karena kita sudah dibayar lunas, ternyata salah satu bentuk hati hamba yaitu ketika kita ambil komitmen untuk melayani Tuhan dan kita tahu siapa kita itu siap cucuran air mata saudara. Siap ngalami pencobaan, itu salah satu bentuk melayani Tuhan. Rasul Paulus berkata, dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata, banyak ngalami pencobaan saudara. Banyak loh saudara, bukan sedikit. Ternyata hidup untuk melayani Tuhan, itu kita dipersiapkan hati hamba yang siap ngalami banyak air mata dan banyak pencobaan. Makanya kita hari ini kalau kita ngerti firman, sudah saudara yang ngalami banyak air mata, banyak pencobaan, bukan orang yang termalang. Bukan orang yang berkata kasihan deh lu, malang nasib lu, sial, syukurin. Tidak apa-apa. Orang dunia mungkin menghakimi kita. Kamu punya banyak dosa apa? Kok hidupmu banyak air mata Eli? Kok hidupmu banyak pencobaan Eli? Orang banyak tuding saya. Kamu dosa apa? Selidiki hatimu, bertobatlah. Saya kadang-kadang kalau dihakimi orang, jujur ya, saya bilang gini, Tuhan, saya ini kalau memang salah ya sudahlah Tuhan, tegur hidup saya ya mau berubah Tuhan, sakit Tuhan. Tapi waktu kita ngerti firman, ternyata salah satu bentuk bagaimana kita mau melayani Tuhan, Tuhan bilang gini, yuk persiapkan hidupmu untuk membajak. Tidak usah lihat ke belakang, tapi waktu engkau membajak, pastikan benih itu bukan benih dari iblis, tapi benih-benih kebenaran. Di mana? Yang pertama, miliki sikap rendah hati, hati hamba. Orang kalau siap membajak, tidak punya hati hamba, tidak akan lama saudara. Orang pelayanan, orang bertahan dalam pencobaan air mata, kalau yang dipertahankan bukan hati hamba, tinggi hati, tidak tahu siapa aku. Harga diri Bu Eli jadi keset Bu Eli. Ibu-ibu kalau konseling sudah jadi keset, Bu, uang saya dicuri suami Bu Eli. Ibu Eli suruh saya diam lagi Bu Eli. Jujur, kita semua kalau kita jadi hati hamba, kita cuman bisa bilang gini, Bu, memang sesuatu yang dikerjakan oleh suami ibu itu pasti datangin air mata.
dan pasti mendatangkan rasa sakit. Tapi yakin ibu berhikmat aja, kalau memang suamimu suka mencuri uangmu, ibu mulai teliti lebih hati-hati. Tapi ibu jangan sampai hari ini menggugat cerai, atau hari ini kau melepas suamimu dengan mendoakan sesuatu yang buruk. Berarti ibu tidak punya hati hamba. Orang hati hamba itu akan selalu belajar, iya Tuhan, aku ini seorang hamba. Kalaupun aku mendapati suamiku nyakiti hidupku lagi, aku cuma mau belajar hari ini seorang hamba yang taat. Apa yang Tuhan mau atas hidupku, apa yang Tuhan mau atas hidupku. Dan waktu saya pernah ngomong gitu sama Tuhan, Tuhan cuma bilang gini, Eli, seburuk-buruknya suamimu, aku tetap meminta engkau untuk mengampuni. Kapasitasmu ndak punya kapasitas mengubah Pak Nyoto, tapi kapasitasmu mengubah dirimu sendiri. Kapasitasmu hanya bisa mengampuni, mengasihi setiap waktu, itu kapasitas kita. Kalau kita rendah hati, kita pasti berkata, aku memilih taat, walaupun untuk taat itu sakit. Aku memilih taat, walaupun untuk taat jadi istri yang tetap baik, tetap setia, itu seperti keset. Aku memilih taat di tengah masa-masa resesi yang terjadi, kebangkrutan usaha sepi. Aku memilih untuk tetap taat, belajar untuk mengucap syukur, bersuka cita, karena aku mau taat dengan Tuhan. Tuhan, hari ini saudara tahu kita sudah dibayar lunas. Dalam pelayanan ini percayalah, saya merenung, iya ya Tuhan. Orang melayani Tuhan itu bukan jadi pendeta, bukan jadi penyanyi, bukan sumbang gereja, jadi usher, jadi gembala, enggak saudara. Tapi waktu kita melayani Tuhan, salah satu bentuk setia dalam prosesnya Tuhan, itu setia hari ini melayani Tuhan. Saudara pikir waktu kita jadi istri setia dengan suami yang tidak setia, saudara tetap bisa mengucap syukur di tengah masa resesi, masa kerugian besar. Tidak masuk akal, rugi besar suruh bersyukur, it's okay. Percayalah, kalau Tuhan itu berkata, tidak usah ingat apa yang terjadi, rugi besar sudah terjadi. Bukankah aku sudah menyediakan berkat yang baru, yang jauh lebih besar ada di depan? Karena tidak ada seorang pun yang bisa merampas kebahagiaanmu. Di Yohanes 16 ayat 22. Hari ini kebahagiaan kita sebagai anak Tuhan itu tidak ada yang bisa merampas. Termasuk bangkrutmu tidak bisa merampas. Wanita tobat yang ganggu rumah tanggamu tidak bisa merampas apapun kebahagiaan. Memang hari ini kau dirampas kebahagiaannya dengan pihak ketiga yang merusak rumah tanggamu. Tapi kalau saudara baca Yohanes 16 ayat 22, Tuhan berkata, tidak ada seorang pun yang bisa merampas kebahagiaanmu. Hari ini biarin aja. Bangkrut memang sempat merampas kebahagiaan kita. Kanker merampas sukacita kita. Pihak ketiga ketika merampas suami kita, sesuatu ada yang dirampas. Tapi yakinlah, saudara tidak perlu ingat rasa sakitnya. Lupakan sudah. Karena percayalah, tidak ada yang bisa merampas. Itu berarti suatu kali kebahagiaan yang dicuri itu akan kembali. Kehilangan kerugian yang besar itu akan kembali saudara. Karena tidak ada yang bisa merampas. Hari ini memang belum waktunya Tuhan. Makanya semakin lihat ke belakang, nanti tidak akan lihat pengembaliannya yang tidak bisa dirampas oleh seorang pun. Tuhan yang mengembalikan. Itu sebabnya 3 hal yang saya akan bahas singkat. Bagaimana Bu Eli tahun 2026 siap membajak untuk dapat sesuatu yang baru, untuk dapat sungai-sungai sukacitanya Tuhan, untuk tetap dapat jalan keluar, jalan kemenangan, ya, jalan keluar, jalan solusi yang terbaik Tuhan sudah sediakan.
Hari ini yang penting milikilah sesuatu benih untuk siap membajak. Saya ambil ayat ini singkat supaya memori kita tetap teringat. Melayani Tuhan, siap punya hati hamba, siap ngalami banyak air mata, siap ngalami banyak pencobaan. Waktu kita siap, maka kita akan menabur benih. Air matamu, pencobaanmu itu adalah benih. Saudara pikir air mata saudara berlalu sia-sia. Saudara pikir pencobaan kehidupan saudara berlalu sia-sia. Enggak ada, saudara. Apakah hati hamba kita berlalu sia-sia? Lihat 3 hal. Yang pertama, rendah hati. Banyak bercucuran air mata. Banyak ngalami pencobaan. 3 hal. Rendah hati itu hari ini adalah hati hamba. Hati hamba itu seperti apa, saudara? Yang pertama, pastikan tahun depan kita siap membajak sesuatu. Yang pertama, merasa diri tidak hebat tanpa Tuhan, kita bukan siapa-siapa. Yang kedua, merasa diri tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan, kita tidak akan mampu. Yang ketiga, merasa diri hidup hanya oleh kemurahan Tuhan. Saudara percaya orang yang punya hati hamba siap taat dengan apa yang Tuhan mau. Kenapa? Karena kita ini merasa bahwa kita ini sudah dibeli lunas oleh Tuhan yang baik. Sehingga kita merasa, Tuhan, aku ndak hebat kalau ndak ada Tuhan. Aku ndak bisa apa-apa kalau aku hidup tanpa Tuhan. Aku hari ini merasa diri hidup hanya oleh kemurahan Tuhan. Jadi kalau kita punya hati hamba, kita taat. Percayalah, suatu kali orang yang hari ini tidak bisa apa-apa, Tuhan akan munculkan jadi orang yang hebat. Orang yang tidak bisa apa-apa akan muncul orang yang mampu dimampukan Tuhan. Bahkan orang yang hari ini bukan siapa-siapa. Kita kehilangan banyak hal. Kita hidup hanya kemurahan Tuhan. Makanya kalau orang hati hamba, saudara pasti akan menjadi orang hebat. Siap dipromosikan Tuhan. Kalau hatimu sombong, saudara tidak mengakui kelemahan saudara di hadapan Tuhan. Saudara mulai terus andalkan pikiran. Diingat, orang yang kalau mengingat-ingat masa lalu itu berarti saudara masih mengandalkan kekuatan saudara. Makanya diingat terus, sudah yang lalu biarin yang berlalu. Yang sudah sakit ya sudah, yang sudah rugi ya sudah, rumahmu dilelang bank ya sudah, ikhlas legowo. Uangmu dibawa lari orang, teman baikmu, ikhlas dulu. Kita punya hati hamba. Ketika kita tahu bahwa kita berjalan dengan Tuhan yang sudah sediakan sesuatu yang baru, maka kita tahu bahwa hidup kita hari-hari ini tanpa Tuhan bukan siapa-siapa. Tapi kalau kita berjalan bersama Tuhan, maka kita akan melihat promosinya Tuhan. Kita akan mampu hari itu menanggung semua perkara dan bahkan kita akan hidup oleh kemurahan Tuhan. Itu rahasia orang yang rendah hati, punya hati hamba. Jangan membajak di tahun-tahun depan, kita membajak dengan tinggi hati. Orang yang tinggi hati akan mengandalkan kekuatan pikirannya terus. Tapi yakinlah kalau pikiran kita hari ini sudah mengandalkan Tuhan. Saudara, kenapa? Karena kita merasa diri bukan siapa-siapa. Kita merasa diri bukan orang yang hebat, yang bisa tahu segala sesuatu. Kita juga hidup hari ini bukan karena kehebatan, kepintaran kita, berkat dunia, tapi semua oleh kemurahan Tuhan. Makanya kita perlu semangat. Jadi yang pertama rendah hati. Yang kedua, kenapa kita harus banyak bercucuran air mata? Ini salah satu bentuk melayani Tuhan. Orang nggak mungkin melayani Tuhan tidak ada air mata, saudara. Orang melayani Tuhan dengan respon yang benar, pasti sakitnya di sana sini. Pasti tidak enaknya luar biasa. Kenapa? Yang pertama, air mata kita banyak, saudara, semakin banyak. Saudara tahu, orang yang berjalan maju dengan banyak bercucuran air mata, pulangnya akan banyak bersorak-sorai.
Jadi waktu kita banyak air mata, sudah tidak usah dilihat banyaknya air mata. Yang kita lihat waktu kita mau membajak sesuatu yang baru, ingat di balik banyaknya air mata itu banyak kemenangan, banyak sorak-sorai. Yang kedua, air mata kita akan diganti oleh mata air. Kita mungkin lihat tahun ini air mata Bu Eli. Aduh Bu Eli, 10 tahun air mata saya rasanya sudah kering semua. Tidak apa-apa. Air matamu akan berubah jadi mata air. Waktu kita tidak ingat-ingat lagi rasa sakitnya, legowo sudah. Hari ini bertahan aja, dihajar dengan proses kehidupan yang sulit. Saudara tidak usah takut. Saudara tetap katakan, Tuhan, aku tetap akan bertahan dalam air mata. Kenapa? Karena banyak air mata, itu banyak mata air yang akan kita dapati di tahun-tahun yang akan datang. Dan air mata kita hari ini jangan diingat. Kenapa? Tuhan berkata buat hidup saya, Eli, tidak usah ingat penderitaan rasa sakitmu. Air matamu tiap hari dari waktu engkau berkata sakit Tuhan, itu aku tampung dalam kirbatku. Saudara percaya kirbatnya Tuhan, kalau saudara ditampung dan waktu penuh Tuhan akan tumpahkan itu jadi cawan berkat. Di balik air mata kita yang ditampung dalam kirbatnya Tuhan, Tuhan tuh punya 2 cawan, cawan berkat dan cawan murka. Tangkep ya. Orang yang hari ini nyakiti kita, mereka juga ditampung saudara, semuanya. Tapi suatu kali itu akan jadi cawan murka. Sementara kita yang hari ini tetap mengampuni, mengasihi, kita akan menikmati cawan berkatnya Tuhan. Makanya jangan takut yang banyak air mata. Yakinlah, punya mental, siap membajak. Tuhan ternyata baru sadar ya, salah satu bentuk melayani Tuhan itu dengan rendah hati, banyak air mata dan banyak pencobaan. Nggak enak ya Tuhan, jadi keset nggak enak. Hidup kok nggak banyak, yang namanya banyak berkat aja toh Tuhan. Jujur kalau kita hari ini banyak berkat, nanti nggak ada kesaksian tentang Injil kasih karunia di hidup kita. Berapa banyak saudara percaya Tuhan tuh tidak pernah bangga. Kesaksian kalau saudara baca, yuk kita baca dulu. Di Kisah Rasul 20 ayat 24. Saudara percaya apa yang Tuhan cari hari-hari ini? Kesaksian orang benar. Lihat, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal aja aku dapat mencapai garis akhir. Lihat ya, garis akhir itu di depan. Saudara jangan lihat ke belakang, ini sudah bukan tujuan kita. Tujuan kita itu semuanya ada di garis akhir, semuanya ada di depan. Dan lihat kata-kata berikutnya, menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Jadi tidak ada orang, makanya kenapa di Victory luar biasanya. Kesaksian mereka walaupun belum selesai, mereka berani bersaksi. Ini kesaksian sesuai dengan firman Tuhan. Kenapa? Karena yang mereka saksikan, Tuhan tidak cari kesaksian tentang hasil. Saya tadi ngomong-ngomong dengan pengerja waktu dalam perjalanan kita ke Batu. Saya ngomong gini, Tuhan tuh tidak pernah cari kesaksian tentang hasil. Kalau kesaksian tentang hasil, apa bedanya? Ya, kesaksian hasil itu contohnya miskin jadi kaya. Saudara jujur, saudara pergi ke Gunung Keramat, 1 hari 2 hari, miskin jadi kaya bisa enggak? Cari yang namanya pelarisan, pesugihan, miskin jadi kaya, sama-sama kesaksiannya. Apa bedanya saudara? Kalau orang dunia yang pergi ke Gunung Keramat cari pelarisan, mereka juga sama-sama kesaksian. Pelarisan dari Gunung Keramat, mbah siapa hebat. Saya dulu bangkrut, sekarang kaya raya.
Dan satu sisi kita juga kesaksian sama. Oh Tuhan Yesus juga, saya bangkrut sama-sama kaya. Tidak ada bedanya saudara. Dunia berlomba-lomba untuk mencari kesaksian tentang hasil. Yang susah bahagia. Yang berantakan jadi pulih. Tapi Tuhan cari kesaksian tentang Injil kasih karunia. Kenapa Victory mengizinkan orang walaupun hasilnya masih berantakan. Yang penting saya ngomong sama Fran sama Aileen. Cari orang yang kesaksian tentang Injil itu lebih powerful. Contohnya gimana? Saudara, saksi itu bukan saksi kaya, miskin kaya, sakit sembuh. Itu semua dunia bisa melakukannya. Tapi yang luar biasa ketika kesaksian itu tentang Injil. Sudah enggak kita bisa ngomong gini, dulu saya orang istri yang gampang marah, preman. Sekarang saya jadi seorang istri yang sabar. Walaupun suami saya hari ini nyakiti saya ndak pulang, tapi saya sudah ndak marah lagi. Itu kesaksian Injil yang memuliakan Tuhan. Tangkep ya. Kalau miskin jadi kaya, itu cuman kebanggaan kita, daging kita. Wih, tangkep saudara. Dan dunia bisa memberikan itu. Tapi dunia tidak bisa mencetak kesaksian tentang Injil. Bagaimana hidupmu di dalam proses. Kita berubah, kita berbuah, kita berdampak. Itu kesaksian Injil. Dulu sombong, sekarang jadi baik. Dulu suka menfitnah orang, sekarang bisa berkata yang baik. Dulu suka menghina orang, sekarang bisa hidupnya rendah hati. Itu kesaksian Injil saudara. Saya percaya orang yang rendah hati itu berbicara kesaksian Injil. Tadi kita pelayanan di penjara, ada seorang yang bersaksi. Dan itu kesaksian tentang Injil. Dia berkata, waktu dia ngalami hukuman di penjara, hari itu dia difitnah orang, ya memang dia salah jalan, tapi difitnah orang sehingga hukumannya jadi 10 tahun. Tapi waktu dia berdoa, dia merubah hidupnya. Dia yang tadinya tidak kenal kebenaran, dia mulai mempercayai Injil dan dia mengubah hidupnya. Tiba-tiba dia bersaksi. Dari 10 tahun tiba-tiba hukumannya dirubah hanya jadi 3 tahun. Hari ini pastikan kalau kita berani berkata bahwa kesaksian tentang Injil. Saudara percaya hidup buat Kristus itu harus siap melayani, rendah hati, banyak air mata, banyak pencobaan supaya kita mengalami kesaksian tentang Injil. Jangan paksa waktunya Tuhan, jangan menolak didikan Tuhan. Hari ini nikmati aja yang berikutnya. Yuk, sudah poin yang kedua ya. Jadi hati hamba, rendah hati itu hati hamba. Kita hari ini jangan merasa diri hari ini seorang yang hebat serba bisa. Kita bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Dan kita merasa diri hari ini, jangan merasa diri kita bisa melakukan segala sesuatu. Kita sudah tidak bisa apa-apa. Hidup kalau hati hamba itu gandol Gusti, bergantung sudah, serahkan. Itu namanya orang hati hamba. Orang hati hamba itu bacaknya sudah, tidak usah lihat ke belakang. Serahkan yang rugi, sakit. Tuhan, aku cuman andalkan kekuatanmu. Aku tidak bisa apa-apa. Aku hidup pasti oleh kemurahan Tuhan. Hari ini kita hidup ini cuman oleh kemurahan Tuhan. Bukan oleh karena engkau punya uang dulu baru hidup. Enggak saudara. Tunggu punya pemulihan baru aku bisa bahagia. Tunggu suamiku kembali baru aku bisa hidup, Bu Eli. Enggak saudara. Hari ini kita hidup hanya karena anugerah Tuhan. Suamimu galak, suamimu ndak pulang, engkau tetap hidup karena hidup hanya anugerah Tuhan. Dan waktu Tuhan membayar hidupmu lunas, maka dia pasti bertanggung jawab. Tenang aja. Usaha saya bangkrut, apakah kisah saya bisa hidup? Jelas. Kita hidup hanya anugerah.
bangkrut ada anugerah Tuhan, hidupmu pasti lihat sesuatu yang baru. Saudara ditinggal suami tapi hidup dalam anugerah Tuhan, pasti kita dapat merampas kebahagiaan yang dirampas oleh orang lain. Karena Tuhan berkata, nak, kalau anugerahku berkata, tidak ada seorang pun yang bisa merampas kebahagiaan. Suatu kali semuanya itu pasti kembali. Aku yang merampasnya kembali. Aku yang akan merampas yang rugi untuk aku kembalikan. Makanya saudara tenang, catat ayatnya. Yohanes 16 ayat 22. Catat kalau tidak salah, coba kalau tidak salah ya benar saudara ya. Kita lihat tadi saya ingat ini ayat bagus tuh saudara. Saya sampai mikir iya ya Tuhan tuh sudah ngomong di ayatnya. Kenapa kita bisa takut? Yohanes 16 kita baca aja supaya saudara yakin hari ini. Nah, demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira. Orang yang duka cita dirampas pelakor, dirampas uang, kebahagiaan, kehilangan pekerjaan. Tapi suatu kali Tuhan berkata, aku akan lihat kamu, hatimu akan bergembira. Dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu daripadamu. Saudara percaya sesuatu yang baru itu bukan sesuatu yang biasa-biasa. Tidak ada yang dapat merampas, artinya dikembalikan kegembiraanmu yang dulu dikembalikan. Makanya jangan ingat sakitnya Bu Eli, ruginya Bu Eli, nggak usah. Yang terakhir ya, yang terakhir. Jadi sudah air mata, kenapa? Air mata kita akan semakin banyak sorak-sorai, semakin banyak mata air, semakin banyak nanti yang namanya cawan berkatnya Tuhan. Karena air mata kita ditampung dalam kirbatnya. Yang terakhir banyak pencobaan. Saudara percaya kalau Yakobus 1 ayat 2 berkata berbahagialah jatuh dalam banyak pencobaan. Itu artinya pencobaan bukan untuk disesali tapi dinikmati. Makanya kalau orang lihat ke belakang, orang tidak bisa menikmati pencobaan yang banyak. Kenapa? Karena penuh penyesalan. Tidak usah disesali tapi dinikmati. Kenapa? Yang dinikmati bukan bencana. Firman jelas berkata, nak, berbahagialah engkau jika engkau jatuh dalam banyak pencobaan. Jangan disesali. Memang banyak pencobaan itu pusing saudara. Jujur, satu pencobaan aja pusing. Saya kemarin bawa kesaksian orang yang dokter Erika. Itu banyak kanker, 7 kanker. Belum lagi penyakit yang mengikutinya. Kencing manis, tensi darah tinggi, tulang rapuh. Wow, itu gak gampang saudara. Tapi ketika dia mengerti firman, dia gak menyesali. Kenapa? Karena bukankah banyak pencobaan, banyak kanker dalam tubuhmu. Engkau bukan orang yang sial. Nggak usah menyesali membandingkan dengan hidup orang kok enak, sehat. Enggak, kita ini pilihan Tuhan yang spesial. Waktu Tuhan berkata, jangan disesali ya nak, nikmati. Karena ini kebahagiaan. Menurut yang kita rasakan, udah enak semua. Satu pencobaan, satu kanker aja menderita. Ini 7 kanker saudara. Banyak pencobaan tapi nggak perlu disesali, dinikmati. Berikutnya, Yakobus 1 ayat 12. Orang yang bertahan dalam berbagai pencobaan itu orang yang berbahagia. Berarti pencobaan bukan untuk dihindari tapi dijalani. Yang pertama ndak usah disesali, dinikmati. Yang kedua, berbahagialah engkau yang bertahan dalam pencobaan. Berarti pencobaan itu ndak perlu dihindari tapi dijalani. Nggak usah dihindari. Orang kalau
bertahan dalam pencobaan, menghindari pencobaan, tidak mungkin bertahan. Akibatnya saudara nanti kehilangan sesuatu yang baru, kebahagiaan yang Tuhan sudah sediakan karena saudara keluar dari pencobaan ini. Orang yang keluar dari pencobaan sedang mencobai dirinya sendiri. Tapi kalau kita bertahan, percayalah, Tuhan ambil alih semua pencobaanmu, Dia ganti dengan sesuatu yang bahagia, sesuatu yang baru yang mendatangkan kebahagiaan. Jadi pencobaan itu bukan disesali, tapi dinikmati, wong bahagia kok. Pencobaan itu bukan untuk dihindari, tapi dijalani. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, bertahan nak, bertahan, jalani. Tahun 2026 memang tidak bertambah mudah, tapi engkau perlu menjalani, bertahan. Pasti sesuatu yang baru itu berbicara kebahagiaan. Tidak ada seorang pun yang bisa merampas kebahagiaan itu dari hidupmu. Itu Tuhan yang janjikan. Saudara pegang ini rema. Saya dapat firman Tuhan berapa hari ini cuman dari tadi pagi persiapan khotbah di penjara, dan saya dapat rema ini. Saya tahu ini pesan Tuhan buat kita semua. Jangan dibodoh-bodohi iblis. Iblis tahu ada sesuatu yang baru itu yang gak bisa dirampas. Tapi saudara mulai menyesali. Saudara mulai menghindari. Yang terakhir 1 Petrus 1 ayat 6-7 yang berkata, bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi daripada emas. Berarti pencobaan itu bukan untuk ditakuti, tapi dipercayai bahwa semuanya itu memurnikan hidup kita, timbul seperti emas. Jadi sekali lagi, siapa yang mau melayani Tuhan, yuk siapkan mental. Bajak dengan mental rendah hati. Banyak air mata, siap Tuhan. Yang penting responmu tidak salah. Orang yang siap banyak air mata, banyak pencobaan, dan siap punya rendah hati. Diproses apapun, aku hamba, jadilah seperti apa yang kau mau. Karena aku tidak bisa apa-apa, aku bukan jadi orang yang hebat tanpa Kristus, dan aku merasa diri kalau aku tidak bisa apa-apa tanpa Kristus, dan aku merasa diri bahwa aku hidup hanya bisa karena anugerah Tuhan. Hari ini jangan pakai kehebatan kita. Tuhan mau kita siap membajak. Yuk melayani Tuhan itu banyak cobaan, banyak air mata, tidak usah takut. Semuanya sedang berubah di tangan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Siapkan hidup kita baik-baik. Saya sudah selesai. Jangan pernah takut ya. Hari ini yang mau kesaksian, kesaksian aja. Saudara, kesaksian jangan lomba. Makin terkenal, makin kaya, makin sukses. Tuhan tidak pernah cari kesaksian tentang hasil. Tapi Tuhan cari kesaksian tentang Injil kasih karunia. Hidupmu hari ini sudah menggambarkan berita Injil enggak lewat kehidupan kita. Orang bisa lihat Injil enggak dalam kehidupan kita. Kalau hidupmu enggak bisa lihat kehidupan Injil, tapi kehidupan iblis yang orang lain lihat, betapa malangnya nasib kita. Saudara enggak akan lihat sesuatu yang baru. Yuk, orang yang rendah hati akan hidupnya berkata, aku akan memberikan kesaksian tentang Injil. Berlomba-lombalah sampai semua orang melihat ada Injil di dalam hidupmu. Engkau sudah layak untuk bersaksi. Tapi kalau miskin jadi kaya, tidak ada Injil dalam hidupmu, tapi benih-benihnya iblis dalam hidupmu, jangan bersaksi. Sekali lagi, jangan bersaksi kalau belum ada Injil dalam hidupmu. Bangun hari-hari ini, siap membajak. Kita sama-sama siap membajak, terutama di masa-masa kita berpuasa hari-hari ini.
miliki hati rendah hati. Sudah, ndak usah lihat banyak air mata, banyak pencobaan. Lihat sesuatu yang baru. Yang penting hidupmu punya hati rendah hati. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita berdoa, kita minta kekuatan. Sudah, Bu, suami saya ndak pulang, ndak usah ingat. Siapa yang lagi ditipu, saya lagi hari-hari ini banyak konseling orang ditipu sesama teman pelayanan, sesama orang di gereja. Ya saudara, kalau kita ada Injil, kita harus haleluya, bukan halelupa. Orang punya hutang ndak boleh haleluya, haleluya. Ya saudara, kalau haleluya tapi hutang halelupa, sudah bukan haleluya lagi saudara. Jangan sampai ketika saudara punya uang, saudara halelupa. Justru kita harus bangun setiap hari kehidupan Injil. Saudara harus bayar hutang. Jangan pernah saudara hari ini minta kemampuan Tuhan. Kalau janda itu mau bayar hutang, itikat baik. Tuhan sudah sediakan banyak buli-buli hari ini untuk engkau jual dan engkau akan bayar hutang. Hiduplah dari lebihnya engkau dan anakmu. Orang yang nggak bayar hutang, hati-hati. Nanti saudara malah nggak punya lebih. Makin saudara bayar hutang, saudara akan punya lebih. Itulah janji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak terima kasih kalau hambamu malam ini masih diberi kesempatan terus untuk menjadi berkat. Biar setiap kehidupan kami sadar kami mau melayani Tuhan. Karena hidup ini kami sudah dibayar lunas. Terima kasih Bapak. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain. Biar kami menerima berkat yang dicintainya pada waktu tidur. Terimalah berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Tetap lihat yang depan. Nggak usah inget-inget ya. Tidur, nyenyak, nggak usah ingat besarnya rugi, besarnya sesuatu yang baru, bahagia yang tidak bisa dirampas oleh siapapun. Tuhan Yesus memberkati.